Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kembali pada kajian kali ini kita masih dalam kajian kultum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini tema yang diangkat adalah kaitan dengan target ibadah saum Ramadan. Tentu saja saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini ada yang sudah puluhan kali, ada yang belasan kali, atau ada juga yang baru pertama kali seperti anak-anak kita. Nah, ikhwatu iman, agar ibadah saum kita ini tidak menjadi rutinitas belaka, tidak hanya sebatas seremonial tahunan saja, tapi kita harus ada target. Untuk apa saum kita ini dilaksanakan? Agar saum kita tidak sia-sia. Ibaratnya gini ikhwatu iman, seperti atlet pemanah, atlet panahan, atau kita mau berlatih memanah. Tentu saja ada target. Target itu sebuah fokus, sebuah titik yang jadi tujuan kita. Yang kotak ada busanya, kemudian di sana ada lingkaran besar, terus sampai lingkaran kecil, sampai titik fokus. Itu disebutnya target. Nah, kalau ada target, baik kita mencoba dari jarak 5 meter, 10 meter, bahkan 50 meter kita memanah, kan gitu. Kemudian kita melepaskan anak panah dari busurnya. Kalau ada target, minimal kita mendekati kepada target itu walaupun tidak pada titik fokus yang diutamakan. Minimal kita mendekati target itu. Tapi kalau tanpa target kita memanah, maka anak panah itu akan memblesat, lepas entah kemana, tujuannya tidak tentu arahnya. Bisa saja mencelakai orang lain, bisa saja mencelakai orang tua kita, saudara kita, bahkan mencelakai diri kita sendiri. Kalau tanpa target, artinya anak panah itu lepas dari busurnya tanpa arah, tanpa tujuan. Begitupun ibadah saum kita. Kalau kita tidak punya target, saum kita ini nawaitunya untuk apa sih? Target kita apa tahun sekarang ini saum itu? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran target ibadah saum kita itu. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, kita lihat di akhir ayat 183 itu la'allakum tattaqun. Target yang pertama ibadah saum kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu targetnya. Menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Yang saumnya ada ruhnya, sehingga berpengaruh setelah kita saum itu menjadi orang yang tidak berbohong. Orang yang bertakwa itu dia penuh dengan kehati-hatian, ada wiqayah, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbuat. Karena dia menjadi orang yang bertakwa dengan kehati-hatian, mencari nafkah pun dia akan hati-hati, apakah ini halal atau haram, apakah ini perbuatan ini diridhoi oleh Allah atau justru sebaliknya. Jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa. Target kita saum itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama di 183. Kemudian di 184 akhirnya Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang digaris bawahi di sini adalah ta'lamun. Artinya target ibadah saum Ramadan ini agar kita menambah ilmu, kita lebih cerdas, kita sering berada di dalam majelis kajian-kajian ilmu. Jadi dengan Ramadan itu kita menambah wawasan, menambah ilmu, tidak hanya sebatas menahan lapar, menahan haus saja.
tapi justru memanfaatkan waktu itu dengan mengkaji Al-Quran, berada di majelis ilmu, kajian-kajian. Sekarang banyak, ada kajian ba'da subuh, ada kajian duha, ada kajian ba'da duhur, ada kultum menjelang maghrib, kemudian ada tadarus ketika tarawih, ada juga setelah subuh lagi, terus seperti itu tiap hari. Kadang-kadang orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan hatam tamat 1 bulan penuh itu. Nah, kajian-kajian seperti itu harus kita aplikasikan di bulan-bulan selanjutnya. Jadi target kita setelah Ramadan ini, kita menjadi orang yang lebih berwawasan, lebih paham terhadap agama, bukan sekedar membaca Al-Quran saja, tapi sampai dengan tilawah Al-Quran, sampai al-fahmu, paham terhadap Al-Quran itu sendiri. Ini target yang kedua. Kemudian target yang ketiga, dalam 184 Al-Baqarah, Allah menyampaikan di akhir ayatnya, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang menerima apa adanya nikmat dari Allah, kita mensyukurinya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah, maka tentu saja adab Allah itu akan diberikan kepada kita. Di bulan Ramadan, di tarbiyah kita dididik agar kita mensyukuri nikmat dari Allah. Ketika kita mendapatkan takjil yang apa adanya, kita nikmati saja. Kemudian ketika kita sahur dengan makanan yang apa adanya, kita pun menikmati saja, mensyukuri. Modalnya syukur itu adalah unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dari segi ekonominya. Kita alhamdulillah hari ini masih bisa makan dengan nasi. Tapi lihat orang-orang di bawah kita, mereka masih mencari makanan untuk hari ini. Kita stok untuk 3 hari, 4 hari masih ada, tapi mereka. Nah, bersyukurlah ketika kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Kita alhamdulillah masih bisa naik motor, orang lain jalan kaki, belum punya motor. Kita mensyukuri. Tapi kalau kita melihatnya kepada orang-orang yang di atas, yang dilarang oleh Rasulullah, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada orang-orang yang di atas segi ekonominya, sehingga apa yang kita pakai, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, kita tidak menikmatinya, kita tidak mensyukurinya. Kalau hanya melihat orang lain, kita makan hanya sebatas dengan nasi atau dengan kerupuk saja, kemudian kita menikmatinya, kita akan mensyukuri. Orang lain tentu saja kita lihat orang di bawah kita ya belum bisa makan, kita alhamdulillah, modalnya itu unduru ila man huwa asfala minkum. Tapi kalau kita melihatnya kepada yang di atas, apapun yang kita makan, berapapun penghasilan kita, kalau kita yang melihatnya orang yang berpenghasilan lebih dari kita, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, kan gitu, tentu saja apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukurinya dan kita pun tidak bisa menikmatinya. Itu la'allakum tashkurun. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dalam surat Al-Baqarah 186, Allah menyampaikan di akhir ayatnya, la'allakum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan kebenaran. Jadi pendidikan di bulan Ramadan mendidik kita agar menjadi orang-orang yang benar, senantiasa berada di jalan yang lurus, dididik dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan kita berbagi takjil kepada kaum duafa, kepada para fakir dan miskin. Kemudian tiap ada kenceleng di masjid, kemudian kita masukkan uang kita sebagian di kenceleng masjid itu. Ada kenceleng di jalan, di pasar, kemudian kita berbagi. Itu kita dilatih seperti itu. Kemudian kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kemudian di bulan Ramadan kita tidak hanya sholat fardu, tapi dengan sholat sunatnya, dengan tadarusnya. Itu pembiasaan-pembiasaan yang baik. Maka target Ramadan kita kali ini, kita istiqomah dalam kebenaran itu. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa dimanapun berada, jadi target saum kita yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yakni yang pertama menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian menjadi pribadi yang berilmu, menjadi pribadi yang bersyukur dan istiqomah dalam kebenaran. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada jalan yang terbaik
jalan kebenaran, dan itulah target kita. Kita harus punya target. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.